pakaian surga, dibukakan pintu-pintu menuju ke surga, sehingga sejuknya dan harumnya surga itu masuk ke kuburan orang beriman tadi. Bahkan Allah niku ngendikaken fafsahulahu qabruhu madal basor, luaskan kuburnya sampai sejauh pandangan mata. Padahal sing jenenge kapling kuburan meh ukurannya pada paling ya 2 meter, lebarnya 1 meter, tapi orang beriman nanti akan diluaskan kuburnya sampai sejauh pandangan mata. Masya Allah. Mau? Kersa? Syaratnya pripun? Syaratnya pripun? Kudu pinter jawab pertanyaan malaikat. Dan nek men pinter jawab pertanyaan malaikat saniki kula panjenengan tesih gesanteng dunya yo kersa nindakaken dawuhipun Allah. Tebihi berbagai macam kesyirikan. Ojo nglakoni syirik, sebab syirik marakaken boten saged jawab pertanyaan man rabbuka. Nek jenengan boten kersa nderek aturanipun Allah, boten bakalan saged jawab pertanyaan madinuka. Kita harus menjadikan Nabi SAW itu menjadi toladan panutan dalam kehidupan kita. Insya Allah sukses menjawab pertanyaan malaikat. Nopo malih jenengan sregep qara'tu kitabullah, membaca Quran, ditadaburi, kemudian dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah cuma ini fasilitasnya? Enggak. Ada lagi nih. Disebutkan summa ya'ti rajulun hasanul wajhi hasanus siyabi tiburihi. Sing kaget apa nih? Orang beriman itu kaget. Tiba-tiba itu masuk ke kuburnya orang yang wajahnya bagus, pakaiannya bagus, harum baunya. Jadi jangan dikira itu bahwa orang beriman itu ketika di kuburnya itu sendirian, lah melas banget lah, kayak dulure nyong, anaknya nyong, biyunge nyong, ramane nyong, kayaknya sih kenang kuburan dewekan peteng-peteng dan seterusnya. Boten, yang beriman itu enggak. Akan didatangkan kepadanya tadi rajulun hasanul wajhi hasanus siyabi tiburihi, seorang yang wajahnya bagus, pakaiannya bagus, harum baunya. Pangandikane alus maning. Dengan ucapan yang menggembirakan, absir billadzi yasurruka. Ini orang yang mukanya bagus itu kemudian ngomong kepada orang beriman yang ada di kubur itu, terimalah kabar gembira, hada yaumukal ladzi kuntu tu'adun, inilah hari yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Maksudnya apa? Kemien jenengan nandure sae, iki wayahe mulai petik hasil. Urip nang dunia konjenengan nandure kesayangan-kesayangan, berarti di alam kubur sudah mulai akan memetik kebahagiaan yang dijanjikan Allah. Ini laki-laki yang wajahnya bagus, pakainya bagus, harum baunya niku matur ngendika kados niku dumateng orang beriman yang tadi sudah diletakkan di kuburnya tadi, yang sudah sukses menjawab pertanyaan malaikat. Maka orang beriman itu lajeng kaget, lajeng tanglet, man anta fa wajhuka wajhu yajibil khair, jenengan niku jenis sinten, saking pasuryane kok ketinggalan jenengan niku nggawa kabar sing nyenengaken, Anda itu siapa sih gitu kan. Ternyata yang orang yang wajahnya bagus, pakaiannya bagus, harum baunya itu siapa? Siapa? Amal soleh. Dia menjawab, ana amaluka soleh, kula niku amal soleh jenengan. Saketi pahami. Jadi siapa yang akan menemani kita dalam kubur? Amal soleh kita, amal soleh kita. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting saat niki kula panjenengan niku ngata-ngata amal soleh kula panjenengan teng alam kubur mboten badhe kiyambaan. Bahwa kita nunggu-nunggu itu sampai ribuan tahun sampai datangnya hari kiamat itu akan ada yang menemani, dan yang menemani itu sosok yang sangat menyenangkan, yaitu tadi rajulun hasanul wajhi hasanus siyabi tiburihi, orang yang mukanya bagus, pakaiannya bagus, harum baunya. Maka orang itu kemudian donga dumateng Allah, Robbi akimis sa'ah, Robbi akimis sa'ah, duh Gusti, mau cepet-cepet kiamat duh Gusti, kula niku kepengen ketemu malih nih kalih keluarga kula niku pengen ketemu malih, dulu saya itu punya harta yang saya infakkan, saya sedekahkan, saya ingin ketemu lagi dengan itu semua. Oh ternyata besok seperti itu. Jadi orang kalau banyak amal solehnya itu kepengen ketemu lagi dengan keluarganya, dengan hartanya yang sudah diinfakkan, disedekahkan, sehingga kepengen terjadi hari kiamat.
Inilah gambaran malam pertama orang beriman. Masya Allah. Makanya tadi kan, imma kubru raudhatun min riyadil jannah. Kadang kubur itu bisa menjadi salah satu taman-tamannya surga. Mau? Purun? Kita berharap kita semua nanti di alam kuburnya seakan-akan tinggal di taman surga. Memang ada orang yang di kuburnya tidak seperti itu, ada. Yuk kita susuri kebalikannya. Lalu seperti apa malam pertama di alam kubur, orang zalim atau orang kafir? Nek waut yang ingkang beriman. Maka disebutkan orang kafir ketika atau orang zalim diletakkan di kuburnya, jasad diletakkan di kuburnya sama. Fatu'aduruhu fi jasadihi, ruhnya dikembalikan ke jasadnya, hidup di alam kubur. Kalau orang beriman didatangi dua malaikat, orang kafir juga sama, akan didatangi dua malaikat, fayatihi malakan, dengan karakter yang sama, yaitu mungkarun wa nakirun, yang tadi bisa menggoncang bumi dengan rambutnya, bisa menggali bumi dengan taringnya. Aswatuhum karra'dil qasif, suaranya itu seperti geledek yang menggelegar. Wa absaruhum kalbarqil khatif, tatapan matanya itu seperti kilat yang menyambar. Malaikat itu juga bertanya kepada orang kafir itu dengan pertanyaan yang sama. Man rabbuka? Wong kafir, wong teng dunya ngibadah dumateng Gusti Allah ben wegah. Malah senenge maring tempat-tempat keramat, jaluk sugih meng tempat keramat, jaluk selamat, jaluknya maring penguasa laut, penguasa gunung, penguasa sungai dan seterusnya. Malah mungkin senang nyembah-nyembah kuburan, nyembah-nyembah watu gede, nyembah-nyembah mungkin wit gede dan seterusnya. Ketika ditanya man rabbuka, dia hanya bisa menjawab la adri, aduh kula mboten ngertos. Padahal mungkin ketika di dunia bola-bali ngapalaken karo putune, man rabbuka rabbi Allah, man rabbuka rabbi Allah, man rabbuka rabbi Allah, wis ngene ngapalna saben esuk. Tapi tadi gimana? Suka berbuat syirik. Jadinya gimana? Enggak bisa jawab man rabbuka, la adri, aduh saya tidak tahu. Fayakulani lahu, kemudian malaikat bertanya lagi kepadanya, madinuka, apa agama kamu? Dia lagi-lagi bingung. Urusan ekonomi yang diikutin ini adalah aturan-aturan orang barat kapitalis dan seterusnya. Urusan gaya hidup yang ditonton, yang dicontoh itu adalah para selebritis dan juga para artis. Mungkin urusan ini, urusan itu yang ditoladani itu mungkin aturan-aturan yang mungkin bukan aturannya Allah. Ditanya madinuka, orang iso jawab, cuma bisa mengatakan la adri, aduh saya tidak tahu, saya hidupnya itu tidak pakai aturan segeleme dewek juju hawa nafsu, sing penting senang, sing penting enak, sing penting sugih, sing penting oleh duit akeh dan seterusnya. Orang nganggo aturannya Gusti Allah. Maka ketika ditanya madinuka, jawabannya apa? La adri, aduh saya tidak tahu. Begitu ditanya lagi juga, wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Ya orang iso jawab. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengikuti teladan Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Yang tadi sing diikuti malah para artis, para selebritis. Maka orang ini gagal menjawab, langsung terdengar seruan dari langit, angkadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Kenapa kok disebut berdusta? Karena dulu itu sudah diutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan seperti apa sih hidup yang diridhoi Allah, kepripun sing ibadah sing bener, kepripun sih mestinya orang itu hidup menjalani kehidupannya, siapa yang mesti ditoladani dan seterusnya. Makanya ketika nggak bisa jawab, ya sudah, hambaku telah berdusta, kata Allah. Karena gagal menjawab, maka Allah dawuh dumateng malaikat, fa'afrisuhu minan nar. Kita yang mungkin berkunjung ke sana nggak melihat itu, rasanya kuburannya ya anteng ora anteng. Allah perintahkan lagi kepada malaikat, faftahu lahu babban ilan nar, bukakan ke kuburnya pintu-pintu menuju ke neraka, sehingga apa? Hatta ya'ti min harriha wa sumumiha, sehingga kemudian panas dan juga asap api neraka itu masuk ke kuburan orang itu tadi.
Ya Allah, ternyata ada orang yang kelihatannya di atas tanah sih rasanya tenang-tenang saja, tapi sebenarnya di dalamnya itu penuh dengan gejolak api neraka. Masih ditambah wayudayyiku qabruhu, kemudian kuburnya itu disempitkan. Kalau tadi orang beriman gimana? Kuburnya diluaskan, ketone sih ya kurang meter ping 1 meter, tapi orang beriman tuh kayak di taman surga yang luas dan indah. Ini kebalikannya, orang zalim, orang kafir itu kuburnya disempitkan hatta tahtalifa adla'uhu, sampai kemudian tulang-tulang dan rusuk-rusuknya itu gemeretak sehingga kemudian remuk di dalamnya. Masya Allah, na'udzubillah. Ini orang zalim, orang kafir. Masih ditambah nih, masih ditambah. Tiba-tiba itu masuk ke kubur orang zalim itu apa? Rojulun hobbisul wajhi hobbisul siyabi muntinurihi. Wajahnya buruk, pakaiannya compang-camping, baunya busuk. Kalimatnya nggak enak lagi, omongannya nggak enak lagi. Ya. Absir billadhi yasu'uka, terimalah kabar buruk yang akan sampai kepadamu. Hada yaumuka alladhi kuntum tu'adun, ini hari yang telah dijanjikan kepada kamu. Dulu kamu beleng, dulu kamu membangkang, dulu kamu ngeyel dan seterusnya. Hari ini saat kamu akan memetik apa yang sudah kamu tanam dalam kehidupan dunia. Omongannya ora enak, wis raine ala, klambine bodal badil, ambune bacin. Ada orang yang seperti itu. Sehingga orang ini kemudian bertanya-tanya, man anta wa wajhuka wajhu yajibisar, Anda itu siapa? Dari wajah Anda itu kayaknya membawa kabar yang tidak menyenangkan. Anda itu siapa? Jebul wong sing raine ala klambine compang-camping baunya busuk itu kemudian jawab, ana amalukal khabis. Aku ini adalah amal burukmu. Gemenang dunia, senang korupsi, senang nyolong, belinjani janji, senang gerendengi dan seterusnya. Ternyata besok di alam kubur berubah menjadi sosok buruk yang akan menemani sampai kapan? Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari berbangkit. Masya Allah. Coba bayangkan. Nggak usah lama-lama lah. Naik bis Sinarjaya dari Banjarnegara sampai ke Jakarta. Nan jejere wong raine bagus, klambine bagus, ambune wangi. Kira-kira Banjar Jakarta rasanya suwe apa cepet? Angger nang jejere wong bagus kayak lah kita bela wis tekan Jakarta ya. Tapi coba kebalikannya, kita itu mungkin naik bis tadi dari Banjar ke Jakarta, jejere wong sing raine itu tadi buruk, pakaiannya compang-camping, baunya busuk kayak mak lampir mungkin ya. Jejere jenengan gerandong gitu seperti itu. Banjar Jakarta rasanya kepripun? Suwe lagi jeneng butul-butul ya, selak jen sebel banget kenang jejere ki wong dan seterusnya itu. Coba bayangkan, ini nggak cuma 8 jam nih kebersamaan dengan orang yang wujudnya tadi sudah mukanya buruk, pakaiannya compang-camping, baunya busuk, akan bareng di alam kubur sampai hari berbangkit. Maka orang itu kemudian berdoa, ya Rabbi la tuqimisah, ya Rabbi la tuqimisah, duh Gusti mbok mboten enten dinten kiamat sinapa duh Gusti, mbok mati ya wis lah, dadi tulang belulang, dadi tanah, selesai begitu saja. Dia berharap seperti itu. Dia berharap bahwa kematian itu adalah ending, akhir dari segala urusan. Dia tidak kepengen ada hari berbangkit, wis pokoknya mati ya jadi lemah gitu aja. Kenapa? Dia sudah sadar. Baru di alam kubur saja sudah mulai petik hasil. Oh gemiya nang dunia ternyata segeleme dewek, juju hawa nafsu dan seterusnya. Hari ini harus ditebus dengan penderitaan. Inilah Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin arsadakumullah. 2 kondisi malam pertama di alam kubur. Orang beriman, kubur seperti taman-tamannya surga. Orang zalim, orang kafir, kubur seperti jurang di antara jurangnya neraka. Silahkan jenengan pilih. Nek kon milih mungkin jenengan milih nomor 1 nomor 2, saya yakin kabeh loro kulo ya kepengennya nomor 1. Makanya nggak usah dijawab. Sing penting kepripun?
Yuk sepulang ngaji, ayo kita jadikan aturan Islam dalam kehidupan kita gitu loh. Jadi kita sholat, kita menunaikan aturan pun Allah niku ya dalam rangka itu jenis madosangu supaya nanti kita selamat ketika di alam kubur. Sampai alam kubur dulu. Baru nanti kita bahas nanti ke depannya itu supaya kita itu bisa dihisab dengan mudah, supaya kita bisa meniti sirat dengan cepat, supaya kita terhindar dari api neraka, supaya kita itu baru masuk surga dan seterusnya. Tapi sampai hari ini setidaknya kita itu butuh bekal, butuh sangu, menteng alam kuburnya gimana? Selamat. Kita selamat. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan saudarakumullah, inilah malam pertama di alam kubur. Nanti kita akan lanjutkan seperti apa sih bentuk dan sebab siksa kubur, gitu kan? Bentuk dan sebab. Tapi saya kasih waktu, mungkin ada hal-hal yang butuh didiskusikan, ditanyakan. Monggo, Bu ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Mungkin dari pertemuan kemarin sampai pertemuan hari ini. Kaulah semangat. Ada? Tidak ada? Suara wanita kon Ustaz ki support tidak karena niki usaha gitu. Selalu syarat yang takon apa-apa gitu kan. Ya baik, kaum muslimin rahimakumullah, mungkin itu dulu ya kaji kita di kesempatan sore hari ini. Kita sampai kepada malam pertama di alam kubur, kondisi orang-orang salim, dan nanti kita akan masuk kepada pembahasan seperti apa sih bentuk dan sebab siksa kubur ya. Saya akan tunjukkan dulu ini gambarannya seperti apa. Baik kaum muslimin rahimakumullah, kita bicarakan yang nggak enak dulu ya, bentuk dan sebab siksa kubur. Nah, di antara siksa kubur bagi orang yang gagal menjawab pertanyaan malaikat nih. Tadi kan ditanya gimana? Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Lah kok ora iso jawab? Nanti akan dapat ini. Ini contoh. Ini aslinya ya ora kaya ngono, aslinya kan. Cuma seperti itu di dalam hadisnya. Yuk kita baca nih. Wa fi riwayatil Imam Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad ini ya, ada satu hadis. Jadi orang yang gagal menjawab pertanyaan malaikat tadi itu, nih saya tunjukkan. Summa yuqayyid lahu a'ma abkamu asamu. Orang itu akan dikuasakan kepada malaikat yang a'ma, buta, abkamu, bisu, asomu, tuli. Coba bayangkan, ada malaikat gimana? Buta, bisu, tuli. Duh, terus kepriwe maksudnya kok buta? Kalau malaikat penyiksa buta, bu jenengan itu mungkin memelas, bu jenengan itu sudah hancur, malaikat itu enggak urus belas anu ora weruh, pokoknya itu tugasnya nyiksa ya nyiksa. Beda kan kalau malaikatnya ternyata bisa ngelihat, mungkin jenengan itu mungkin memelas mungkin lagi aja dikebuk maning apa ya, kenapa sih lah kayak wis keton melas banget. Ini malaikatnya disifati apa? A'ma, buta, itu buta. Abakamu, malaikat itu bisu, pokoknya orang melas-melasan, pokoknya menang bat seperti itu. Asomu ya, ditambah lagi budek, ada malaikat yang buta, bisu, tuli, sehingga pembok jenengan jerit pembok jenengan itu jaluk ampun yang selara banget dan seterusnya. Orang bakalan kerungu malaikat itu. Coba bayangkan. Sementara fiyadihi mirzabatun min hadid, dia membawa pemukul gada dari besi.
lau duriba bihal jabalu kana turuba, yang mana andai pemukul ini digunakan untuk memukul gunung, gunung itu akan hancur jadi debu. Coba bayangkan, lalu kalau kemudian dipukulkan kepada orang yang ada di alam kubur itu. Sehingga disebutkan wa yudribuhu darbatan, maka orang itu dipukul dengan satu pukulan, wa yasiru turuba, orang itu langsung hancur jadi debu. Begitu hancur jadi debu, summa ya'udullahu kama kana, dikembalikan lagi seperti semula, dipukul lagi kemudian jadi debu lagi, dikembalikan lagi seperti semula, terus seperti itu. Sehingga orang itu ketika dipukul dengan satu pukulan disebutkan apa? Ya, wa yusikha sayhatan yasma'uha kulasai'in illa saqalain. Orang itu menjerit dengan suatu jeritan yang bisa didengar oleh seluruh makhluk illa saqalain, kecuali dua golongan makhluk, yaitu jin dan manusia. Jadi penghuni kubur jangan jerit-jerit, suaranya seru banget, tapi ternyata kita manusia termasuk bangsa jin, kita tidak bisa mendengarnya. Alhamdulillah. Coba kalau kita itu bisa mendengar jeritan kubur, kayaknya jenengan ora tahu lali sareng, jenengan ora doyan dahar, jenengan ora kepengen apa-apa, kayaknya saben dina anane kur kami wedendok setiap hari. Alhamdulillah tuh, golongan jin dan golongan manusia itu tidak mendengar jeritan kubur. Masya Allah. Ini kaum muslimin. Jadi orang kafir akan dikuasakan kepada malaikat yang bagaimana tadi? Buta, bisu, tuli. Malaikat itu membawa pemukul-pemukul dari besi atau gada-gada dari besi yang tadi kalau dipukulkan ke gunung-gunung aja hancur jadi debu. Nah ini kok kemudian dipukulkan kepada orang, ya tadi dia menjerit dengan suatu jeritan yang bisa didengar oleh seluruh makhluk ila saqalain, kecuali dua golongan makhluk. Inilah gambarannya kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bentuk siksa kubur yang lain seperti apa? Kayaknya tunggu seri berikutnya lah, gitu kan. Siji bedisit monggo kondur jenengan ora yang sare gitu kan, dan seterusnya. Nggak enak ini nanti kalau sampai banyak-banyak nih. Satu dulu lah di antara bentuk siksa kubur seperti itu. Ning, saya ingatkan lagi, mulai minggu ngarep nyong kayaknya ora arep mangkat lah. Kian ngaji nih ngaji nih beten-beten tok lah kita sebel lah kayak gitu. Dulu sudah saya sampaikan, nek jenengan badhe tindak teng Jakarta, ana sing ngeling nayu ngati-ati, angger nang Jakarta ku jenenge akeh preman, akeh jambret, akeh copet. Mereka ora usah meden-medeni mung ngomong Jakarta tetep meden-medeni. Ini kudune matur nuwun yo mengko nyontok ngati-ati gitu dan seterusnya. Ya ini sama dikabari tentang ini loh, alam kubur ada seperti ini supaya kita gimana? Waspada. Men gesange uripe kepripun? Ngati-ati. Tujuannya itu, makanya butuh ditakuti sedikit. Ini sedikit. Besok kita tambahi gitu kan, pada episode yang akan datang kita tambahi bentuk dan nanti kita kaji loh, ada orang kok disiksa seperti ini sih, sebabnya apa? Nah kalau sudah tahu sebabnya berarti gimana? Ya kita tinggalkan tuh apa-apa yang bisa menjadi sebab siksa kubur. Tujuannya seperti itu, insya Allah. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu lah kaji kita untuk di sore hari ini. Jangan lupa saudara kita di Palestina kondisinya belum membaik. Sekalipun hari ini dimulai gencatan senjata per jam 7 tadi. Jam 7 di sana ya sekitar jam 12 di sini lah. Tadi ya jam 12 itu dimulai. Untuk 4 hari tidak ada gempuran. Kalau Israel komitmen, karena mereka itu suka menjanji janji. Tapi sampai hari kemarin berarti sudah tidak atau kurang lebih 14.600 orang yang terbunuh di jalan Allah. 7.000 itu masih terpendam di antara puing-puing reruntuhan gedung karena tidak mampu untuk dievakuasi. Sudah ada 220.000 gedung yang hancur. Bayangkan, 220.000 gedung yang hancur. 43.000 gedung diantaranya itu sudah hancur luluh lantak, tidak bisa diperbaiki lagi.
Termasuk rumah sakit yang ada ya tadi, sudah hari ini sudah harus keluar semua dari wilayah Gaza Utara, geser ke Gaza Selatan, itu harus jalan tuh 10, 20, 30 km dan seterusnya. Masya Allah, 1,5 juta orang itu harus tinggal di tenda-tenda pengungsian. Tolong doa. Siap? Kita nggak bisa nolong, kita nggak bisa bantu kecuali dengan menengadahkan tangan. Kita doakan saudara kita supaya diteguhkan imannya, supaya diberi kesabaran, supaya diberi pertolongan, supaya diberi kemudahan, supaya diberi kemerdekaan, insya Allah. Itu dulu kaum muslimin rahimakumullah, gungeng pamputan batur kawula mboten beranani penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Insyaallah pertemuan ke depan yang kita bahas itu bentuk dan sebab siksa kubur, insyaallah. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.